Saya putra daerah dari Desa Girimukti, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, yang mana desa ini merupakan desa terpencil. Oke, kita sukseskan ini KDMP agar mata nasional bisa melihat ke Girimukti. Dan terbukti. Kita masuk ke dalam mock-up percontohan nasional. Dari 80.000 desa, hanya diambil sekitar 80-100 desa dulu aja yang mock-up, yang di-launching dengan Pak Presiden kemarin. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi dalam program kita Bincang Santai Tribun Banten. Siang ini saya ditemani oleh sosok yang sangat inspiratif, masih muda, dan saat ini kita harapkan bisa berbincang banyak, bisa memberikan inspirasi lah untuk kita semua, terutama di bidang koperasi yang saat ini menjadi program prioritas dari Presiden Prabowo. Ini Koperasi Desa Merah Putih. Tribuners, ini bersama saya Kang Asep Kurnia. Saat ini manajer operasi ya Kang ya? Manajer operasional Koperasi Desa Merah Putih Girimukti, Kecamatan Cilograng. Oke, Kang Asep ini adalah manajer operasional Koperasi Desa Merah Putih Girimukti, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Selamat siang Kang Asep. Selamat siang Pak Wawan. Sehat kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Jadi sibuk sekali ya. Kemarin berapa hari lalu Kang Asep ini langsung dikunjungi oleh Menteri Koperasi yang baru saja dilantik, langsung berkunjung ke Lebak. Betul. Ke Koperasi Desa Merah Putih Girimukti. Kemarin juga cukup ramai diperbincangkan karena terungkap bahwa Kang Asep ini rela merogoh kocek pribadi sampai 5 miliar gitu. Seperti itu, Kang Asep. Ya, saya sedikit luruskan ya, Pak Wawan. Yang dimaksud 5 miliar itu kan Koperasi Desa Merah Putih itu kan mendapatkan pinjaman dana dari Bank Himbara ataupun dari LPDB. Tentu yang namanya pinjaman itu harus ada jaminan. Nah, jadi bukan, ini KDMP itu saya sekalian meluruskan, bukan hibah dari pemerintah ya. Bukan hibah ya. Bukan bantuan yang tanpa ada pengembalian. Justru ini adalah pinjaman bisnis, Pak. Jadi ketika berbicara pinjaman harus ada jaminan. Jaminannya itu karena kami masuk ke dalam koperasi mock-up percontohan nasional. Kami mengambil plafon yang sampai maksimal di angka 5 miliar. Oh, maksimal sudah itu? Maksimal. Kayak gitu. Kalau yang bukan mock-up itu maksimum 3 miliar. Ya, oke. Dengan rate bunga 3% setahun bagi yang mock-up. Kalau yang non mock-up 6% setahun. Jaminannya itu memang aset pribadi saya. Oh. Di situ Pak yang 5 miliarnya. Di luar gerai-gerai yang udah saya bangun. Tentu itu lain lagi. Apa tuh fisik dari koperasi itu ya? Fisik dari koperasi itu sendiri. Kantor usahanya gitu. Betul, seperti yang kemarin dilihat sama-sama ya. Itu berbeda lagi. Bukan termasuk yang 5 miliar. Iya. Kenapa? Kalau nggak ada jaminan ya nggak bisa dapat. Dan itu mungkin menjadi persoalan banyak koperasi mungkin sampai saat ini ya. Apa tuh belum bisa kucur dana itu gara-gara nggak ada jaminan aset atau betul. Serupa itu ya. Itu salah satunya itu. Jadi memang persyaratan untuk bisa berjalan KDMP itu harus ada jaminan. Tapi tentu jaminan itu pun tidak serta-merta memang bisa diterima oleh perbankan. Tergantung dari proposal bisnisnya nanti bagaimana. Bisnis plan-nya, manajemen risikonya, RAB-nya. Jadi walaupun punya aset tanah 5 miliar, nggak serta-merta bisa dikucurkan kalau tidak. Proposalnya nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Oke. Tetap. Itu kan nanti pihak perbankan dalam hal ini Himbara ataupun LPDB dia akan menilai manajemen risikonya bagaimana. Betul. Siap. Artinya Akang ini artinya pengurus di Koperasi Desa Merah Putih atau seperti apa Kang ini Kang? Kalau sehingga mau menjaminkan asetnya ke Himbara ke LPDP apa? LPDB itu Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Oke, ya. Nah, kalau saya itu manajerial KDMP, manajerial operasional, manajer bisnis lah kalau kata kawan-kawan gitu
di KDMP ini saya bukan pengurus. Kalau pengurus itu kan tentu ada terdaftar di akte. Dan saya pun bukan pengawas. Saya hanya diangkat oleh teman-teman dari pengurus untuk membantu di manajemen bisnisnya, manajemen operasional bisnisnya. Termasuk perencanaannya, Kang? Perencanaannya. Iya. Artinya kan ya, Akang rela jadi agunan asetnya sekitar 5 miliar. Ya kalau perencanaannya berantakan ya bakal nggak balik gitu kan? Nggak balik. Iya. Makanya kenapa satu ya, ada alasan mendasar kenapa saya berani menjaminkan aset secara pribadi. Satu, saya putra daerah. Putra daerah dari Desa Girimukti, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak. Yang mana desa ini merupakan desa terpencil, Pak Wawan. Oke, berapa jauh jaraknya dengan ibu kota di Rangkas Bitung? Ke Rangkas Bitung kalau dengan kendaraan kecepatan 80 km per jam itu sekitar 6 jam perjalanan, Pak. 6 jam. Rangkas Bitung itu adalah ibu kotanya Kabupaten Lebak, Tribuners. Lebak. Nah, itu sekitar 6 jam. Artinya kami memang ada di wilayah pegunungan, desa terpencil bahkan. Iya. Nah, tapi listrik sudah masuk? Listrik sudah masuk, jaringan internet yang belum. Akses jalan yang masih kurang bagus. Iya. Itulah yang membuat kenapa nih? Saya ada sedikit kemampuan secara pengetahuan, begitupun sedikit finansial kita ada, saya tertarik untuk tertantang nih. Oke, kita sukseskan ini KDMP agar mata nasional bisa melihat ke Girimukti. Dan terbukti, kita masuk ke dalam mock-up pencontohan nasional. Dari 80.000 desa, hanya diambil sekitar 80-100 desa dulu aja yang mock-up yang di-launching dengan Pak Presiden kemarin. Nah, dari KDMP Girimukti, iya betul. Agustus, Juli atau Agustusan, saya lupa. Kemarin Bupati kita Pak Hasbi Jayabaya juga menghadiri ke sana. Kayak gitu, dan beberapa teman-teman dari 18 kementerian serta tim dari BUMN. Di Klaten kalau nggak salah kemarin ya. Pak Prabowo selaku presiden itu ditempatkan di Klaten. Kami yang lainnya mengikuti secara Zoom. Ya. Kang gitu. Itu memang Akang lahir dan besar di situ atau hanya lahir aja di situ? Lahir di sana. Sekolah di sana. Cuma sampai SD doang di sana. Pertanyaannya kenapa sampai SD? Kenapa? Karena belum ada sekolah untuk melanjutkan. Itu kita di desa kita sangat jauh. Fasilitasnya masih kurang. Betul. Akhirnya kami harus hijrah tuh, Pak. Ya. Ngontrak istilahnya. Ke Rangkas atau ke Serang warga-warga situ ya? Jauh lah ke sana, hanya untuk melanjutkan sekolah SMP karena belum ada SMP. Harus jauh kala itu. Iya. Jadi sekarang Kang, kita bisa ngobrol juga dengan Tribuners seperti apa Kang Asep ini latar belakangnya. Jadi setelah tamat sekolah, Kang Asep merantau ke Jakarta atau gimana tuh? Saya sekolah SMP masih di Banten. Masih di Banten. Kemudian saya melanjutkan sekolah SMA di Sukabumi. Kemudian saya melanjutkan kuliah di Bandung, Universitas Komputer Indonesia, dan saya ngambil jurusan akunting. Spesialisasinya perpajakan internasional. Oke. Ya, setelah itu biasalah anak yang fresh graduate yang baru lulus cari-cari kerja, Pak. Normal lah seperti biasa. Cari kerja, keluar masuk pekerjaan itu biasa. Kemudian terakhir saya bekerja itu di Japanese Company, perusahaan Jepang. Kalau saya boleh sebutkan nama perusahaannya PT Yonizawa Indonesia. Di bidang apa bergerak kita? Itu trading company industri otomotif. Yang mensupport industri otomotif Honda, Yamaha, Toyota, Daihatsu, dan industri Astra Group lah, kayak gitu. 7 tahun saya bekerja di sana. Saya mendapat pengalaman banyak di sana, bagaimana etos kerja, etika bisnis, bagaimana cara menjalankan bisnis. Jadi secara tidak langsung memang saya belajar banyak di sana gitu untuk menjalankan bisnis. Sampai pada akhirnya saya memilih untuk keluar menjalankan bisnis sendiri di bidang gula aren. Gula aren. Masih terkait dengan kampung halaman kita. Masih kekayaan terkait. Kita manfaatkan gitu. Kearifan lokal, kekayaan alam yang ada di desa saya. Jadi sendiri. Memang bisa dikasih gambaran sedikit selain tadi fasilitasnya yang kurang, potensinya apa dari desa Girimukti ini, Kang? Kemarin sempat saya sampaikan di depan Pak Menteri, Pak Ferry Juliantono, Menteri Koperasi kita, bahwa Girimukti selain dari tentu industri gula aren yang paling utama, karena wilayah di sana itu bukan kebun aren itu Pak Wawan, tapi melainkan hutan aren.
Hutan saking luasnya. Saking luas dan itu banyak. ditanamin sendiri oleh Oh warga? enggak, itu yang nanam adalah musang, hewan Pak. Enggak ada petani saya yang pernah menanam pohon aren. Oh, Itu gitu ya? memang alam yang sudah menyediakan. Iya, 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 iya. Itu alam yang sudah menyediakan. Nah itu tidak pernah ada yang nanam pohon aren, itu musang yang menanam pohon aren. Satu, memang potensi yang paling terbesar itu adalah di gula aren. Gula aren. Terus yang kedua, kami punya hutan pinus, itu bisa menjadi objek wisata Pak. Ada hutan pinus ya? Ada hutan karena pinus. Kawasan tinggi. Betul. Tadi ya? Kawasan tinggi tadi itu menjadi objek wisata. Yang ketiga, kami punya aliran sungai yang sangat panjang, luas dan bersih. Itu kalau dikelola dengan baik bisa menjadi objek wisata air Pak. Kemudian kami punya adat istiadat kesepuhan. Di situ ada kesepuhan Cipinang, Serentaun dan lain sebagainya. Itu pun bisa menarik kekayaan budaya ya. Budaya. Dan yang paling terakhir tentu yang menarik ini yang kilauan-kilauan sedikit ini Pak, berlian-berlian sedikit kayak gitu. Kami punya tambang di dalam tanah. Di dalam tanah itu kekayaan Girimukti itu ada emas Pak. Oke. Jadi kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini tentunya kan harapannya kan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, karena di beberapa tempat lain desa-desa itu kan sukses mengelola BUMDes gitu kan. Nah ini kan harapannya juga bisa seperti apa targetnya dari pendirian Koperasi Desa Merah Putih Girimukti ini Kang? Kalau melihat ke Impres Presiden tahun 2025 dan Permenkop, Peraturan Menteri Koperasi, memang tujuan utama dari KDMP ini, Koperasi Desa Merah Putih ini ada gerai sembako. Gerai sembako itu bagaimana agar kita koperasi bisa menyediakan bahan baku sembako yang murah, yang terjangkau oleh masyarakat. Artinya ada mata rantai yang kita pangkas. Tata niaganya ya? Tata niaganya tidak terlalu tinggi. Contoh, di Girimukti yang awalnya telur 35.000 per kilo, dengan adanya KDMP menjadi 27.000 per kilo. Dari 35? Dari 35.000. Bukan gara-gara harga turun, memang gara-gara rantai distribusinya dipangkas? Rantai distribusinya dipangkas. Karena apa? Kan kita kerjasama langsung dengan BUMN. Iya. Nah, itu contohnya gitu. satu. Itu di contoh telur. satu. Begitupun di minyak goreng. Begitupun di gas LPG. Meskipun di gas LPG memang kita masih belum maksimal ya, dikasih kuota oleh pemerintah. Cuma artinya dampaknya yang dari gerai sembako ini untuk agar memastikan 9 bahan pokok yang sehari-hari digunakan oleh masyarakat itu bisa dengan harga yang rendah. Itu dari sisi biaya hidup kan? Biaya hidup. Terus kan ada juga orang mengatakan koperasi ini bisa jadi sumber penghasilan karena ada bagi hasilnya setiap tahun. Artinya masyarakat diharapkan jadi anggota kan gitu. Itu seperti apa? Itu juga jadi target atau gimana tuh Kang? Betul. Tentu koperasi ini kan jalannya oleh anggota ya Pak. Jadi tujuan koperasi itu untuk mensejahterakan anggota, bukan mensejahterakan masyarakat. Bukan pengurus. Bukan pengurus. Hanya anggotanya kan gitu kan. Jadi saya pun berharap untuk di desa manapun yang punya KDMP masuklah menjadi anggota dari setiap KDMP itu sendiri. Karena nanti di akhir tahun akan ada yang namanya SHU, sisa hasil usaha. Dan itu nanti akan kembali lagi ke anggota itu sendiri. Seperti kalau SHU-nya gede ya bisa gede juga, sesuai juga dengan simpanannya tadi kan? Simpanannya tadi dan aktivitasnya gitu dan kan? aktivitasnya. Jadi memang KDMP sekarang itu instruksi dari Pak Menteri tidak seperti koperasi-koperasi dulu yang mungkin orang underestimate terhadap koperasi. KDMP ini sekarang menjadi koperasi yang keren. Tidak hanya main simpan pinjam, membuka gerai, enggak. Tambang diberikan izin. Sudah ada payung hukumnya tuh? Sudah ada. Mungkin nanti lebih lanjut Pak Menteri yang akan menyampaikan. Yang jelas sudah ada lah wacananya kan kayak gitu. Kalau soal payung hukumnya saya belum tahu lebih lanjut. Cuma yang jelas kemarin saya membaca berita juga bahwa KDMP itu diperbolehkan untuk mengelola tambang atau minerba. Tentunya SDM-nya harus disiapkan itu ya Kang? Betul SDM-nya. Itu kan bukan serta-merta karena diperbolehkan tiba-tiba nambang, enggak. Ada proses perizinan, tetap harus kita lalui itu. Dan kita persiapannya gimana Kang? Sudah sampai memberikan kursus atau sekolah untuk SDM di Desa Girimukti? Kalau di Girimukti itu sendiri kebetulan masyarakatnya ini kan sebagai penambang liar sekarang Pak banyaknya. Oh, jadi kita lebih rapikan lagi, lebih safety lagi ya. Betul. Dan maksud saya begini. Nanti daripada si ini barang dilarang pun tetap mereka melakukan karena faktor ekonomi membutuhkan untuk
Ya kalau anak istrinya nggak makan, Pak Wawan, Iya, iya. dilarang pun kita nggak bisa memberikan Oke. pendapatan buat mereka, ya mereka pergi lagi ke Iya, gunung. heeh. Lebih baik kita kelola dengan baik, Heeh. kita manage dengan baik, bagaimana good corporate culture-nya, Heeh. good corporate governance-nya kita lakukan, agar mereka menambang dengan baik dan benar, ramah lingkungan, Iya. dan tentu sesuai dengan peraturan yang ada, tidak melanggar hukum. Oke, Itu oke. tujuan, salah satu ya, Salah satu. salah satu tujuan KDMP, meskipun belum kita lakukan. Heeh. Karena kita pun masih menunggu payung hukum dan instruksi lebih lanjut. Oke. Satu lagi Kang yang menjadi kekhawatiran, kan sering saya baca di komen-komen di YouTube, di media sosial. Koperasi Desa Merah Putih itu bisa mengancam usaha existing yang sudah ada. Seperti misalnya kan sudah ada warga yang jadi agen atau pangkalan LPG, warung sembako. Itu gimana biar mix, biar nggak saling membunuh gitu Kang? Dalam hal Ada ini, triknya, itu, tipsnya gitu Kang? dalam hal ini saya setuju dengan Pak Wawan. Apabila tidak dikelola dengan baik, secara psikologis tidak kita manage, itu pasti akan terjadi, Iya. akan saling membunuh. Contoh kejadian di Desa Girimukti. Seandainya kami membuka gerai di desa, itu warung-warung setempat pasti tidak akan bisa bersaing dengan kita, Pak. Tapi kan kita jual sembako tadi. Betul. Nah, ini saya belum selesai lanjutkan. Jadi, apabila kita si gerai tadi direct langsung menjual ke masyarakat, Oh. maka warung itu tidak akan berjalan. Betul. Sehingga kami modifikasi ini Pak Wawan. Jadi kami tidak jual langsung ke masyarakat. Oke. Tapi kami kumpulkan yang 73 warung yang ada, kita manage mereka, atur mereka, kita supply ke mereka 9 bahan pokoknya. Dengan harga lebih murah. Dengan harga lebih murah, dan kita tentukan harganya bahwa kalian nggak boleh jual di harga sekian, harus sekian ya. Oh. Jadi tidak hanya kita menyelamatkan masyarakat yang lebih luas agar bisa mendapatkan bahan baku yang rendah, tapi bagaimana usaha-usaha kecil yang sudah ada jauh lebih lama sebelum KDMP ada, mereka pun tetap hidup, Pak. Iya. Jadinya iya, kami kolaborasi dengan mereka. Iya. Itu tentunya harus diperhatikan oleh pengelola koperasi Dan saya yakin KDMP yang lain. KDMP yang lain nanti akan ketemu kasus ini. Hmm, Ketika mereka mendirikan gerai sembako, itu reaksinya akan luar biasa tuh. Iya, iya. Makanya perlu ada penyesuaian. Itu pengalaman kami ya, karena memang kami yang udah duluan melakukan gitu. Jadi Akang tadi memang sekarang sibuk di bisnis tetapi rela meluangkan waktu untuk mengabdi lagi dengan kampung halaman gitu kan. Mungkin boleh dikatakan ya sejak SD kan di situ, setelah itu sekolah keluar gitu kan. Ada keraguan nggak dari masyarakat? Kok tiba-tiba muncul Kang Asep nih ke situ gitu kan? Seperti apa kita meyakinkan masyarakat Kang gitu Kang? Tentu masyarakat ada yang, kalau dibilang keraguan saya nggak bisa jawab itu, karena tentu mereka yang bisa menilai kan. Tapi kalau yang saya lihat respon dari masyarakat selama ini, tentu mereka pun tahu track record saya bagaimana. Terus, dan saya pun kan bukan orang asing bagi mereka, putra daerah di sana. Mereka sangat optimis, apalagi dengan dibuktikan KDMP Girimukti di bawah manajemen saya berhasil menunjukkan sebagai percontohan nasional. Jadi sejak di launching itu sudah beroperasi sekitar 1 bulan Kang ya? Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Betul. Jadi sebulan bisa omsetnya berapa nih Kang? Kita per hari untuk di Girimukti itu rata-rata average-nya itu 5 juta Pak per hari. Omsetnya ya? Omsetnya. Oh. Di kampung loh Pak, Iya, itu iya. hanya desa kecil terpencil. Kayak gitu. Jadi ya sangat menjanjikan itu artinya. Dan masyarakat gimana untuk bergabung koperasi? Sudah kelihatan animonya atau gimana? Nah, ini nih waktu Ada trik atau trik gimana kan? Masyarakat kadang-kadang kan dengan yang sesuatu yang baru tuh, apalagi orang di desa, nggak langsung cepet paham dan mau gitu kan gitu. Itu gimana Kang betul tipsnya? Pak Kang? Wawan, itu memang sulit waktu di awal-awal. Kita meyakinkan ke mereka, karena itu tadi image koperasi yang dari awal sudah terlanjur dalam tanda kutip kurang bagus. Nah, tentu dengan konsep Koperasi Desa Merah Putih ini agak berbeda ya dengan koperasi-koperasi yang sebelumnya. Pak Ferry Juliantono itu merombak agar koperasi ini lebih keren kan kayak gitu. Nah, berawal kami hanya sekitar 200 anggota, Pak. 200 anggota. Nah, sekarang sudah 650-an anggotanya. Memang setiap hari kami lakukan edukasi, perkenalan ke mereka, terus dijelaskan apa benefitnya dan lain sebagainya. Memang perlu waktu. Tahu orang yang nggak paham kan kita harus kasih pemahaman secara perlahan sampai mereka paham kan kayak gitu. Tentu ini semua tidak lepas dari arahan dari Bupati kami ya, Pak Hasbi Jayabaya, dan diteruskan oleh bawahannya dalam hal ini Kadiskop Pak Imam Suwangsa, Kepala Dinas Koperasi Lebak Banten.
sangat intens membantu kami juga untuk bagaimana bisa meyakinkan masyarakat. Karena kan jujur saya sendiri kan bukan orang koperasi, Pak. Basicnya lebih di entrepreneurnya, di bisnisnya. Kayak gitu. Jadi memang butuh waktu untuk meyakinkan kepada masyarakat. Tidak bisa hanya dengan omongan. Kita buktikan dengan bisnisnya berjalan, mereka melihat, berbondong-bondong mereka antusias untuk menjadi anggota. Itu diseragamkan ya, Kang, simpanan pokok wajib sukarelanya atau modifikasi Itu masing-masing desa? modifikasi. Dilihat dari kemampuan desa warganya setiap ya? desa masing-masing. Nggak ada ketentuan yang mengatur soal itu, Pak. Iya. Kayak gitu. Jadi misalnya desa tetangga nih lihat koperasi ini keren nih, bakal ya mesti kan kalau bahasanya itu kan kalau kita di saham kan jadi investor kan. Dari investor. Lihat saham bagus bisa kita tanamkan uang situ. Ada tetangga desa lain melihat ini prospek bagus, dia tanamkan simpanan sukarela yang gede situ biar dapat SHU besar. Itu boleh nggak desa tetangga ikut gabung itu? Nah, sekali lagi, satu, saya belum begitu memahami tentang bagaimana regulasi si koperasi. Karena tadi saya pastikan bahwa memang saya bukan orang koperasi. Tapi sepengetahuan saya seharusnya itu sah-sah saja bisa mereka mau terdaftar di beberapa koperasi pun. Yang penting sesuai dengan kemampuannya beliau. Beliau mampu membayar simpanan pokok dan simpanan wajibnya. Seperti itu sih. Jadi saya kira bisa untuk misalkan Pak Wawan mau ingin masuk ke KDMP Giri Mukti, Iya gitu kan? ya monggo silakan dengan scan barcode dari kita udah bisa isi data, transfer simpanan pokok wajibnya sudah bisa menjadi anggota. Iya. Seperti itu, Pak. Terus juga kan jasa koperasi simpan pinjamnya tetap jalan tapi Kang ya. Itu kan biasanya di desa itu kan banyak rentenir apa itu gitu ya. Betul. Tadi kan saya jelaskan ada 6 gerai, ada gerai sembako. Namanya 6 gerai. 6 gerai yang wajib di KDMP itu. Ada sembako, kemudian simpan pinjam, klinik dan apotik. Klinik dan apotik. Untuk menyediakan obat-obat murah kepada warga. Kemudian ada cold storage atau pergudangan atau warehouse. Bagaimana hasil tani dari masyarakat, contoh misalkan pisang, agar tidak cepat busuk, mereka bisa masuk ke sini dulu. Kemudian yang kelima itu ada alat-alat pertanian, alsintan. Nah, itu gue sewa. Kayak pupuk dan lain. Racun apa? Betul. Hama itu kan ya. Betul. Kemudian saya lupa satunya lagi apa itu, kayak semacam logistik. Ada logistik, ya ada 6 logistik. Dan yang terakhir itu yang sunahnya, Pak. Nah, sunahnya itu kami ngambil di kearifan lokal, gula aren. Jadi KDMP Giri Mukti memiliki 7 gerai bisnis. Yang tadi saya sebutkan. Yang 6 wajib, yang 1 itu bebas. Nah, yang bebasnya itu di gula aren itu tadi. Kalau yang 6 itu wajib, Pak, ada. Ada gerai sembako, simpan pinjam, logistik, cold storage, alat obat ya, apotik desa dan lain sebagainya. Kang kan biasa berkecimpung dunia bisnis, apakah akan memperlakukan sama Koperasi Desa Merah Putih? Misalnya tahun 2005 saya target laba sekian gitu. Itu tentu. Seperti itu juga ya? Tentu. Itu di proposal bisnis kita sudah diajukan, Pak. Dari awal mula. Tentu berdasarkan perhitungan yang matang ya. Jadi ketika kita mengajukan pinjaman ke LPDB, ya kita diminta proposal bisnisnya mana. Strateginya bagaimana, manajemen risikonya bagaimana. Ada semua di situ, Pak. Jadi kita sudah bisa melihat prospek bagaimana ke depan bisnis plan-nya, return on investment-nya. Kalau istilah-istilah bisnis kan seperti itu kita udah bisa memperhitungkan. Boleh dibocorin, Kang? Kalau sedikit boleh lah. Berapa di akhir tahun itu, Kang? Saya sih punya target berdasarkan apabila ini kembali ke pemerintah, apabila diizinkan nggak kami untuk memegang sektor-sektor bisnis tertentu. Karena itu tadi, kalau kata Pak Ferry bahwa koperasi desa ini harus menjadi koperasi yang keren, tidak kalah dengan badan usaha milik swasta lainnya, ya tentu harus diberikan regulasi yang mudah. Bagaimana kami bisa mendapatkan akses izin penggunaan gula putih rafinasi. Kalau tambang mungkin beliau sudah concern akan memberikan izin tambang. Nah, kami belum bahas tambang dulu. Dengan gerai sembako, dengan kami main gula aren, seharusnya SHU 1 miliar setahun itu bisa kami perhitungkan. Luar biasa. Terakhir, Kang, tadi kita singgung usaha-usaha masyarakat. Sekarang BUMDes punya desa itu akan kolaborasinya itu gimana? Atau memang selama ini belum ada BUMDesnya di situ? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa BUMDes itu se-Indonesia mungkin hanya 5% Pak yang berjalan. Yang berjalan ya. Nah, untuk desa kami BUMDesnya bisa saya katakan memang mati suri Pak, tidak berjalan. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih bisa
ke depan tentu tidak menutup kemungkinan akan ada kolaborasi antara koperasi desa dengan badan usaha milik desa itu sendiri. Kalau badan usaha milik desa itu kan mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Beda dengan koperasi. Kalau koperasi pinjaman yang harus ada jaminan dan pengembalian. Layaknya mengelola usaha bisnis. Layaknya usaha bisnis sendiri. Kalau seandainya gagal bisnisnya, jaminan saya itu diambil Pak oleh LPDP. Oke, Tribuners, banyak pengetahuan baru yang kita peroleh obrolan siang ini dengan Kang Asep. Semoga bisa menginspirasi dan teman-teman pengurus koperasi desa lain mungkin bisa ke Girimukti nih untuk belajar gitu kan. Siapa tahu bisa saling sharing dan transfer pengetahuan gitu. Demikian Tribuners, sampai jumpa lain waktu kita dengan topik-topik dan narasumber yang tidak kalah keren dibandingkan hari ini. Semangat semua. Terima kasih Kang Asep. Terima kasih banyak Pak Wawan. Sukses untuk Terima kasih Koperasi banyak, Pak. Merah Putihnya. Amin. Makasih banyak Pak.